Berikutnya saya ke ibu-ibu, tapi saya akan pinjam mic terlebih dahulu. Sepertinya belum ketemu nih mic yang tadi nih. Ayo ibu-ibu tadi yang mau nanya, silakan. Ini saya kasih mic-nya, silakan ibu. Ya, boleh dikenalkan namanya, lalu diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halija Bora dari Majelis Talim Al-Borak Cikeas Nagrak. Mohon saya mau bertanya Pak Ustadz, doa apa atau kiat-kiat apa yang harus dipanjatkan agar selalu terjaga hati ini, agar terjauh dari sifat hasud, hasad, iri dan dengki kepada sesama manusia. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Fadal, Yai Syarif. Baik, memang ini perkara hati ya. Hasad itu kan adanya di hati. Kalau kita lihat kekhawatiran sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang diceritakan dalam Al-Quran dilemparkan dalam kobaran api tidak terbakar, dan Allah puji sebagai Khalilur Rahman. Tetapi beliau punya sebuah redaksi doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Saya setiap kali membaca ayat ini, betapa butuh ekstra kita untuk mensterilkan hati kita dari perkara-perkara yang kemudian berpotensi kepada merusak amal kita. Selain doa yang tadi disampaikan oleh guru kita, Imam Ghazali punya sebuah kitab namanya Kimyaus Sa'adah. Itu kajiannya tentang hati. Beliau, kitabnya tipis, tetapi beliau menceritakan bagaimana kemudian mengolah potensi yang ada pada diri kita, yang kemudian menjadi sesuatu yang berharga. Dan hati itu adalah panglima, itu perlu diingat. Maka ketika hati itu sebagai panglima, marah maupun anggota tubuh kita, dia menjadi tentara kita. Tentara, dia kudu nurut sama panglima. Maka hati kita itu harus bersih. Dan bagaimana supaya hati kita itu bersih? Di antaranya ada dua. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang seorang yang hatinya keras, nggak ketemu aja nasihat, otomatis banyak penyakit dalam hatinya, banyak yang tercela. Kemudian dinasihati untuk mengingat kematian. Ente kudu ingat mati, kalau mati nggak bawa amal berabe ente. Kalau mati sedang memutuskan silaturahim dari saudara, ente nggak masuk surga. Ente mau korbanin kehidupan yang kekal dengan memperturutkan hawa nafsu. Kalau doa diantaranya banyak. Ketika kita membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau musarrifal qulub, ketika itu menjadi sebuah respon dari Nabi SAW menyikapi ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sayyidah Aisyah bercerita dalam berbagai kitab tafsir diceritakan Nabi sering berdoa untuk itu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu memang perlu ekstra. Dan bagaimana caranya? Dengan memperbanyak kita beribadah. Membaca Al-Quran akan membuat hatimu lunak. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menjadikan Al-Quran sebagai ukuran. Kalau ente mau melihat orang yang hatinya bersih, maka lihatlah bagaimana dia bersama Al-Quran ketika membacanya. Bila mereka terus suka dan ingin baca Al-Quran, ketahuilah hatinya berpotensi adalah hati yang bersih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kalau doa sih, kita pakai doa apa saja, kita minta kepada Allah, ya Allah hindari kami dari penyakit hasad. Menurut saya, Allah mengabulkan segala doa hambanya. Amin ya Allah. Terima kasih Yai Syarif. Kita masih ada satu segmen lagi dan sangat menarik tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kita mendeteksi bersama-sama, jangan-jangan diri kita ada sifat hasad, hasud dan iri dengki. Kita lanjutkan sekali lagi, silakan Yai Syarif, fadal. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di indahnya Ramadan dengan tema besar yang sangat menarik yaitu bahaya hasad, hasud, dan iri dengki. Masih ada kesempatan satu segmen, saya mau ajak para jamaah yang di sini untuk langsung bertanya dengan guru-guru kita. Silakan, siapa terlebih dahulu? Oke, saya geser ke kiri terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, saya Vena dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz, apakah insecure atau minder kepada orang yang lebih dari kita itu termasuk hasad? Dan bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bahasa generasi Z nih, Was. Insecure. Insecure. Padahal,